Pemirsa, bangkai pesawat jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten akhirnya berhasil dievakuasi ke Bandara Pondok Cabe. Hingga kini KNKT masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat latih itu. Petugas gabungan akhirnya mengevakuasi bangkai pesawat latih yang jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan pada Minggu malam. Proses evakuasi bangkai pesawat pun dilakukan dengan menggunakan alat berat. Ketua KNKT mengatakan jika pihaknya belum bisa memastikan penyebab jatuhnya pesawat latih ini dan masih akan melakukan penyelidikan. Dugaan awalnya apa, Pak? Belum ada, Mas. Terlalu dini lah kita. Puing-puing ini akan dibawa kemana, Pak? Ke Pondok Cabe. Pondok Cabe. Untuk dilakukan? Dilakukan investigasi selanjutnya. Tapi nanti setelah nunggu informasi yang lain, baru kita apa yang kita bongkar. Jadi bukannya terus kita bongkar semuanya, enggak. Tapi tergantung informasi yang kita dapatkan. Usai dievakuasi, bangkai pesawat ini langsung dibawa menggunakan 2 unit truk ke Bandara Pondok Cabe. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, proses evakuasi badan pesawat jatuh di lapangan Sunburst Tangerang Selatan, Banten telah usai. 3 korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Saya hanya mendapatkan laporan ketika saya sedang beraktivitas bahwa ada kecelakaan seperti ini, maka kemudian saya mempercepat kegiatan saya dan hadir ke sini membersamai yang sudah hadir Pak Kapolres dan jajaran yang lainnya. Saya sudah mengerahkan dari Damkar dan penyelamatan untuk membantu sewaktu-waktu apabila tenaganya diperlukan. Seperti itu. Dugaan sementara, Pak? Saya belum tahu dan bukan kewenangan saya untuk menduga atau seperti apa kronologinya karena masih dalam penelitian KNKT. Pak, ambulan yang digunakan punya sensor berapa, Pak? Ya, Damkar membantu, kemudian dengan peralatan yang kita miliki. Tapi yang berperan besar adalah dari Basarnas, seperti itu. Jumlah pelurunya, Pak? Untuk evakuasi dari bangkai pesawat? Belum. Sekarang masih dalam pengamanan dari KNKT dulu untuk penelitian lebih lanjut. Kalau korbannya gimana, Pak? Kalau korban dibawa langsung ke Rumah Sakit Polri. Tiga yang saya tahu ada tiga korban yang saya tahu. Sepertinya seperti itu. Saya belum mendapatkan informasi yang lebih detail. 3 jenazah sudah dibawa ke rumah sakit, Pak? Iya, di rumah sakit sudah. Kramat Jati ya, Pak? Sudah dibawa. Ambulan yang digunakan pemindahan badan pesawat kapan? Terjadi kecelakaan. Pesawat Teknam P2006T yang jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan merupakan pesawat milik Indonesia Flying Club. Pesawat bermesin ganda ini dibuat di Capua, Italia. Pesawat milik Indonesia Flying Club ini dibuat oleh Costruzioni Aeronautis Teknam yang berada di dekat Napoli. Pesawat yang memiliki 4 kursi ini sudah memperoleh sertifikasi kelaikan udara di Uni Eropa dan IASA pada tahun 2003. Pesawat mesin ganda ini memiliki kekuatan 200 tenaga kuda, berkecepatan maksimal 145 knots atau 269 km per jam. Jarak terjauh yang dapat ditempuh dalam sekali penerbangan hingga 2.000 km. Pemirsa, jenazah korban kecelakaan jatuhnya pesawat latih di BSD Tangerang Selatan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketiga jenazah dibawa ke gedung instalasi forensik untuk proses otopsi dan identifikasi. Iring-iringan polisi dan ambulans yang membawa ketiga jenazah korban jatuhnya pesawat latih milik Indonesia Flying Club tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu sore. Ketiga jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri langsung dipindahkan ke ruang instalasi forensik Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketiga jenazah rencananya akan diotopsi dan menjalani proses identifikasi. Pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati nantinya juga akan membuka posko antemortem dan postmortem apabila ada pihak keluarga yang tiba guna proses identifikasi jenazah.
kita membuka posko DVI yang saat ini di Rumah Sakit Bayangkara ini ada posko antemortem dan posko postmortem. Dari posko postmortem itu nanti akan data-data yang diperoleh akan dicocokkan dari posko antemortem yang didapat dari keluarga dan saudara-saudaranya. Biasanya butuh waktu berapa lama Pak untuk proses? Jadi beda-beda ya. Kalau insya Allah kalau kali ini kalau ada hanya identifikasi bisa cepat karena kondisi jenazah juga tidak terlalu rusak parah. Berdasarkan data dari Humas Polda Metro Jaya, 3 orang dinyatakan tewas dalam insiden jatuhnya pesawat latih ringan tipe Teknam P2006T dengan registrasi PKIFP milik Indonesia Flying Club. Di antaranya adalah seorang pilot bernama Pulu Darmawan, seorang teknisi bernama Farid, dan seorang penumpang bernama Mayor Purnawirawan Suwanda. Suasana duka pemirsa menyelimuti kediaman pilot Pulu Darmawan. Ya, dan tentunya setelah adanya kabar duka ini, semua akan menjadi datang ke rumah duka, di mana rumah duka ini terdapat di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan Pulu Darmawan ini merupakan instruktur pilot yang menjadi korban tewas dalam insiden jatuhnya pesawat latih di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dan tetangga terus berdatangan ke kediaman Pulu Darmawan di Dusun Ngasem, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu malam. Kedatangan mereka untuk menyampaikan duka cita. Pihak keluarga tak menyangka jika korban yang berusia 39 tahun yang bekerja di sebuah sekolah penerbangan di Jakarta itu menjadi korban jatuhnya pesawat latih di Serpong, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Menurut paman korban, rencananya jenazah korban akan dipulangkan ke kampung halamannya dan akan langsung dimakamkan di TPU Dusun Jetak, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Keluarga korban pesawat jatuh tiba di Rumah Sakit Polri Jakarta untuk melihat kondisi jenazah korban. Keluarga korban bernama Farid Ahmad dari Bandung tiba di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri pada Minggu sekitar setengah 12 malam. Isak tangis keluarga pecah saat tiba di Rumah Sakit Polri. Kedatangan keluarga korban Farid Ahmad sekaligus untuk memberikan persetujuan autopsi atau hanya pemeriksaan luar. Selain itu, tim forensik juga meminta data antemortem kepada keluarga korban untuk dicocokkan dengan jenazah korban. Saat ini Rumah Sakit Polri telah membuka posko DVI untuk mengumpulkan data antemortem dari keluarga korban. Dan pemirsa, lalu apa penyebab jatuhnya pesawat bernomor PKIFP milik Indonesia Flying Club? Kita simak wawancara rekan Anissa Dasuki bersama Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim, dalam program iNewsroom Minggu malam tadi. Sejauh ini, bagaimana cara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan? Ya, jadi saya berikan gambaran umum terlebih dahulu ya, bahwa penerbangan sipil di Indonesia itu berada di bawah pengelolaan National Aviation Authority, ya, Otoritas Penerbangan Nasional, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kalau terjadi kecelakaan, maka yang berwenang, yang mempunyai otorisasi untuk menyelidiki itu adalah KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Sehingga kalau kita ingin mengetahui apa penyebab pasti dari kecelakaan penerbangan sipil di Indonesia, maka sumber yang layak dipercaya adalah KNKT. Dan KNKT tidak bisa memberikan dalam 1-2 hari menyimpulkan penyebab kecelakaan yang pasti, tidak mungkin. Karena dia mengumpulkan terlebih dahulu data-data dan fakta yang ada, baru kemudian mereka bisa sampai kepada kesimpulan setelah didiskusikan pada para ekspertis, para ahli yang berkaitan dengan penerbangan. Jadi itu dulu harus bisa dimengerti. Nah, saya bukan pengamat ya, saya praktisi dan analis penerbangan. Jadi kalau saya memberikan penjelasan, maka itu adalah analisis yang sifatnya boleh dibilang dalam tanda petik spekulatif.
tetapi dengan background knowledge yang saya miliki. Jadi kalau ditanyakan kepada saya sekarang ini, apa sih penyebabnya? Nah, dari data-data sementara yang ada, yang bisa saya pelajari, maka penyebabnya adalah pesawat ini menghadapi kerusakan mesin, ya, engine failure. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena ada berita bahwa pilot telah memberikan sinyal Mayday, Pak. Ya, distress signal namanya. Nah, itu menyebutkan, itu merefleksikan bahwa pesawat atau pilot berhadapan dengan situasi emergensi yang darurat sifatnya. Jadi dia mengatakan Mayday. Pesawat dengan sejenis pesawat yang kecelakaan itu emergensi yang serius, emergensi yang sampai klasifikasi Mayday itu biasanya adalah engine failure. Ya, mesinnya mati atau apapun, tapi mesin tidak berfungsi. Nah, bagi pesawat walaupun mesin tidak berfungsi, dia bisa melakukan pendaratan darurat. Tetapi sudut meluncurnya itu menjadi sangat curam, sangat sempit. Nah, disinilah tantangannya. Ya, jadi kalau melihat letak kejadian, maka dia sebenarnya sudah mengarahkan pesawatnya ke daerah yang terbuka sehingga dia bisa landing, melaksanakan emergency landing. Iya, berarti memang sudah ditargetkan ya Pak taman ini ya Pak untuk menjadi emergency landing. Iya, kalau itu pasti ya, dalam tanda petik bisa dipastikan bahwa dia dengan keadaan distress, dia dengan keadaan tidak punya mesin, dia harus bisa mengarahkan pesawat ke daerah terbuka yang bisa dilakukan pendaratan darurat. Akan tetapi tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan mesin yang tidak berfungsi, maka pesawat terbang itu sudut luncurnya sangat curam sehingga sulit. Seorang kakek di Batubara tega mencabuli cucu kandung sejak usia 4 tahun hingga hamil. Perbuatan bejat kakek ini pun terungkap setelah korban berusia 14 tahun. Bisa keluar dari sana. Seorang kakek berinisial MS, 71 tahun, pelaku pencabulan terhadap cucu kandungnya, diamankan petugas di kediamannya di Kecamatan Seibalai, Batubara, Sumatera Utara. Pelaku nyaris dihajar warga dan keluarga korban yang geram karena tidak menyangka MS di usia senjanya tega mencabuli cucu kandungnya sendiri sejak usia 4 hingga hamil di usia 14 tahun. Pengungkapan kasus ini berawal dari korban yang saat itu merasa sakit di bagian perut. Selanjutnya orang tua korban membawa korban ke puskesmas. Setelah dilakukan pemeriksaan dan melakukan tes kehamilan, diketahui korban dalam kondisi hamil. Di saat si korban itu tidak sekolah, dia sakit. Terus oleh ibunya dibawa dia ke puskesmas, diperiksa. Awalnya diketahui dia asam lambung. Dikarenakan ada kecurigaan dari orang tua, diambillah tes PET untuk alat tes kehamilan itu. Ternyata setelah dites oleh bidannya, anak ini positif hamil. Kini tersangka MS sudah ditahan di sel Mapolres Batubara guna pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadri Pelka, iNews melaporkan. Waladu alam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Dia foto-fotonya tuh Mas. Di film memang juga suka barang banyak. Oh, barang bukti. Barang bukti. Sudah selesai 1,5 bulan, Bapak bisa ambil. Mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil
nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki kembali menjadi sorotan. Mantan terpidana yang sudah bebas pada kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku tidak terlibat pembunuhan keduanya. Bahkan ia dipukuli hingga mengakui membunuh Vina dan Eki. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, mengaku saat kejadian sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun, padahal Saka tidak mengenal keduanya. Saka juga mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya ngaku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik ya dari awal, bahwa dalam perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Keluarga korban terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi rumah pengacara di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka meminta perlindungan kepada pengacara karena mendapatkan intimidasi dan didatangi oleh orang tak dikenal. Keluarga dari Sudirman terpidana kasus pembunuhan dari Vina dan Eki mendatangi rumah kediaman pengacara terdakwa Sudirman dan Saka Tatal di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon. Mereka datang ke rumah kediaman kuasa hukum terdakwa untuk meminta perlindungan karena sejak kasus Vina dan Eki kembali viral, keluarga didatangi oleh banyak orang tak dikenal. Keluarga terpidana takut mendapat intimidasi dan tekanan dari orang tak dikenal. Dia nggak ngerti mesti bagaimana, dia takut ngomong, dia datang ke rumah saya. Saya juga kaget karena itu juga saya nggak pernah duga. Saya pada akhirnya saya siapkan rumah saya di sini. Bapak boleh tinggal di sini, nggak usah mikirin apa-apa. Nanti dia akan diamankan sementara di sini. Diamankan di sini. Saya ambil keluarganya semua ke sini dulu aja. Vina dan Eki pada tahun 2016 silam menjadi korban pembunuhan sekelompok geng motor di Jalan Layang, Desa Talun, Kabupaten Cirebon. Dari 11 tersangka, 3 tersangka pembunuhan masih buron sejak 8 tahun lalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu dalam keterangannya kepada iNews, Marliana, kakak Vina, akan terus mengejar dalang pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Sejumlah kejanggalan yang muncul dalam proses pencarian keadilan tidak menyurutkan semangat keluarga Vina. Bapak sama kakek kan dibawa pulang tuh, almarhum dibawa pulang, dimandikan, terus dikebumikan. Hari ketiga, saya ngambil HP almarhum.
HP almarhum itu dengan kondisi yang masih bagus, Mas. Nggak ada lecet, nggak ada remuk, retak, itu nggak ada. Saya di situ mulai curiga tuh, kok aneh ya logikanya. Kecelakaan yang sampai segitu hebatnya, tapi HP nggak kenapa-kenapa. Terus saya lanjut tuh lihat motor. Coba dong saya lihat motor, itu motor pun sama. Nggak pecah, nggak remuk, itu sama. Menyikapinya sih sangat disayangkan ya, 8 tahun kok belum ada titik terang tentang DPO ini. Saya sangat semangat untuk yang mencari 3 DPO ini. Apalagi sekarang hampir semua mendukung gitu kan. Jadi sangat... Hal senada juga disampaikan oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki kekasih Vina. Ia juga menyampaikan akan terus mengusut dalang pembunuhan anaknya. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dengan menggunakan satelit BRIN, Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menemukan 5 hektar tanaman ganja di perbukitan Tor Sihite, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Untuk kesekian kalinya, polisi berhasil mengungkap keberadaan ladang ganja di perbukitan Tor Sihite, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Total sedikitnya ada 5 hektar ladang ganja yang ditemukan petugas. Aparat kepolisian melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dalam upaya menemukan titik lokasi ladang dan dengan citra satelit. Namun dalam operasi Antiktoba 2024 kali ini, polisi belum berhasil menangkap pemilik ladang karena berhasil melarikan diri. Kita melakukan penegakan. Tahu bahwa untuk mengidentifikasi pohon ganja seperti ini, dulu kita lakukan dengan cara yang manual. Tapi hari ini saya nanti mohon dari BRIN bisa sedikit memberikan penjelasan bagaimana teknologi membantu kita semua untuk mengidentifikasi segala macam tanaman yang ditanam di atas permukaan bumi ini, termasuk tanaman ganja. Satu jenazah korban pesawat latih yang jatuh di BSD Tangerang telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah Kapten Suwanda dibawa pihak keluarga dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada pukul 4:30 pagi. Anak almarhum Kapten Suwanda turut hadir dan terlihat mempersiapkan proses administrasi sebelum jenazah dipulangkan. Dengan didampingi sejumlah anggota Indonesia Flying Club, jenazah Kapten Suwanda dibawa ke Cirebon, Jawa Barat untuk dimakamkan. Almarhum Suwanda diketahui purnawirawan TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir mayor penerbangan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dailan Natolu atau yang sering disebut dengan Tungku Nantiga adalah suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Untuk mempererat hubungan suku Batak, Marga Siahaan melantik pengurus Marga Siahaan dan Boruna se-Jabodetabek periode 2024-2028. Organisasi Masyarakat Marga Siahaan melantik Ketua Umum serta pengurus PPSD se-Jabodetabek periode 2024 hingga 2028. Acara ini berlangsung di Sopo Marpingkir Building, Cakung, Jakarta Timur.
Kegiatan yang merefleksikan nilai adat dan warisan budaya dalam kontestasi organisasi diwujudkan dalam pemilihan ketua sebagai praktek demokrasi budaya warisan leluhur. Dalihana Tolu atau yang sering disebut dengan Tungkunan Tiga tetap dipegang teguh oleh 15.000 marga siahaan sebagai wujud menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya etnis Batak. Menggantikan Sinton L. Sihaan, Rudi Sihaan dilantik sebagai Ketua Umum PPSD se-Jabodetabek periode 2024-2028. Biasanya komitmen, ya kan? Satu untuk semua. Sihaan kami ini ada 7 oppu. Jadi nanti akan berikutnya kita buat kepengurusan itu akan bergilir. Jadi tidak lagi kompetisi. Satu-satu berganti dari yang paling besar sampai ke bawah, gilir lagi ke atas. Dusni Roha Sibain Nasaut. Nah, itulah orang Batak. Diharapkan konsep kepemimpinan yang ditanamkan dalam budaya Batak akan berkesinambungan dengan nilai budaya masyarakat dimanapun suku Batak berada. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Pandu Priwaji, Anyus melaporkan. Selama ini masyarakat mungkin mengenal Komnas Perlindungan Anak hanya mengadvokasi kekerasan anak dari tindak kekerasan verbal, seksual, dan bentuk kekerasan lainnya. Namun Komnas Perlindungan Anak juga sangat memperhatikan anak berkebutuhan khusus. Inilah aksi Ahlan, seorang anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat di bidang musik. Untuk memecahkan rekor muri, Ahlan memainkan drum sebanyak 38 lagu tanpa henti. Acara ini juga dihadiri oleh artis senior Cornelia Agatha, Duta Anak Autis Indonesia, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak. Selain Cornelia, juga hadir Agustinus Sirait yang menjabat sebagai Komisioner Komnas Perlindungan Anak. Agustinus mengimbau keluarga Indonesia yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus bisa lebih terbuka sehingga bisa menggali potensi terbaik anak. Melalui acara ini kita share bahwa anak autis itu bisa berprestasi dan mungkin banyak juga belum diketahui. Kami di Komnas Anak punya data dan mendapatkan informasi dari penelitian di Amerika. Ternyata seorang ilmuwan kita, Einstein, kemudian ada Isaac Newton juga, mereka juga penyandang autis. Dari data yang diterima oleh Komnas Perlindungan Anak diketahui, jumlah anak dengan kebutuhan khusus tiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk itu, masyarakat diimbau dengan menghindari penggunaan plastik yang mengandung BPA. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Yudi Richard, iNews melaporkan. Di mana tamu negara dan para delegasi telah tiba di Bali dalam jamuan makan malam World Water Forum ke-10 di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali. Rangkaian kegiatan makan malam dimulai pada pukul 17.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah yang dihadiri sekitar 2.300 tamu undangan, diantaranya 500 undangan naratetama atau tamu VIP dan 1.800 tamu undangan lainnya. Sejumlah kepala negara yang telah tiba di Bali, yakni Perdana Menteri Tajikistan Kohir Rasul Zoda, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, dan Presiden Kepulauan Fiji Ratu Williame Maivailili Katonivere. Selain itu, Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso serta mantan Presiden Hungaria Janos Ader ikut hadir sebagai undangan spesial. Your Excellencies, good evening and welcome to Bali, Indonesia. Thank you for participating at the 10th World Water Forum, and I hope the spirit of togetherness this evening can lead us to great collaboration to ensure access for clean water and sanitation for everyone. Please enjoy your dinner and the performance from Indonesia. Pemirsa, CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, meresmikan pemasangan layanan internet Starlink di puskesmas pendamping
Sumatera Kelot, dan Pasar Bali. Dan ini menjadi pertanda awal internet Starlink masuk ke Indonesia. Pasangan layanan internet Starlink di Puskesmas Pendamping I Sumerta Kelot dan Pasar Bali. Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Elon Musk menekankan pentingnya konektivitas, salah satunya menggunakan jaringan internet. Dengan internet, seseorang dapat belajar berbagai hal secara mudah dan cepat. Di sisi lain, ia menilai kehadiran internet dapat membawa dampak signifikan pada perekonomian suatu daerah. Well, we're very excited to bring connectivity to places that either have no connectivity or, as we saw in the demonstration, very, very low bandwidth connectivity. So this can make it's really a lifesaver for remote medical clinics, and I think it can be transformative for education as well. If you can access the internet, then you can learn anything, and you can also sell your goods and services worldwide. So I think it's going to be incredibly beneficial, especially to remote communities. Puskesmas dan pendidikan ini kan memerlukan akses konektivitas, ya kan, prioritas kita, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terluar, terdepan. Layanan internet Starlink akan dipasang untuk 3.400 puskesmas di Indonesia. Diharapkan dengan pemasangan internet ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Bapak Sukro Partono, paman dari almarhum Pulu Darmawan, korban pesawat jatuh di Tangerang Selatan. Ya, selamat pagi Pak Sukro. Sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Pak Sukro, jika boleh disampaikan kepada kami dan juga pemirsa, apa komunikasi terakhir korban dengan keluarga? Berkaitan dengan kecelakaan itu dari almarhum keponakan saya dari pihak keluarga tidak ada komunikasi untuk dibuktikan, jadi memang betul keluarga juga merasa aktif cepat itu berkomunikasi. Baik Pak Sukro, kalau mungkin bisa di-share juga kepada kami bagaimana awalnya pihak keluarga mengetahui korban mengalami kecelakaan pesawat, lalu bagaimana akhirnya diskusi bersama pihak keluarga untuk proses penjemputan dan yang lainnya, Pak Sukro. Baik, dari informasi yang saya terima itu saya dapat dari kakak iparnya keponakan saya memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan pesawat jatuh di BSD dan ada 3 orang meninggal dunia. Salah satu di antaranya adalah keponakan saya, Pulu Darmawan. Jadi dari informasi tersebut, kemudian keluarga merasa sakit, merasa tersiksa, kemudian akhirnya menawarkan untuk prosesi perawatan jenazah, pemulangan jenazah dari Jakarta sampai prosesi pemakaman. Dari itulah kemudian keluarga menentukan untuk pemakaman dibawa ke kampung halaman yang rencananya akan dimakamkan di dusun Cetak, di Duren, Kecamatan Tanjungan. Sampai dengan saat ini masih menunggu proses pengiriman jenazah dari Jakarta ke rumah kita. Oke, Pak Sukro, untuk proses pemulangan jenazah ini, apakah seluruh dokumennya sudah terlampir dengan komplit atau masih ada lagi yang harus dilengkapi, Pak? Yang terakhir tadi belum cukup, kita sudah melengkapi persyaratan administrasi yang disebutkan. Halo Pak Sukro. Ya, nampaknya pemirsa kita mengalami kita sempat putus sambungan dengan Pak Sukro ya, tadi sempat menjelaskan ya Galuh bahwa saat ini tengah dilakukan proses pemulangan jenazah dan kita masih sama-sama menunggu ya, begitu bagaimana apakah masih ada
kendala dalam proses pemulangan? Apakah memang sudah seluruh keluarga sudah tiba di sana dan apakah data-data untuk postmortem kemudian antemortem juga sudah terkumpul semua ya, Pak Galuh? Informasi terakhir tadi Pak Sukro menyampaikan bahwa masih menunggu kepastian untuk pemulangan dari Rumah Sakit Kramat Jati Polri Jakarta Timur untuk kemudian dibawa pulang. Mahasiswa asal Indonesia kembali menorehkan prestasi di ajang internasional. Kali ini mahasiswa Universitas Trisakti yang mewakili Indonesia berhasil menyabet 3 medali dalam kompetisi sains internasional World Young Investors Exhibition 2024. Mahasiswa asal Indonesia kembali menorehkan prestasi di ajang internasional. Kali ini mahasiswa Universitas Trisakti yang mewakili Indonesia berhasil menyabet 3 medali dalam kompetisi sains internasional World Young Inventors Exhibition 2024. Tim saintis muda Indonesia pulang ke tanah air dengan membawa 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Dan ini merupakan hasil kerja kita bersama dengan pembimbing ada Pak Arnold, ada Pak Rian, ada Pak Amal, dan mahasiswa-mahasiswa yang hebat. Jadi ini kita berusaha untuk selalu eksis di kancah-kancah internasional. Tujuannya bagaimana kita meningkatkan atmosfer akademik dan menambah wawasan dari teman-teman mahasiswa dengan teknologi-teknologi terbarukan yang kita bisa lihat dari negara-negara lain. Karya yang membawa para mahasiswa Indonesia meraih medali di Malaysia diantaranya alat sensor gempa, penutup gabah otomatis, dan alat sensor tangan untuk kesehatan yang diharapkan bisa berguna bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah tinggal selama 9 hari di Madinah, jamaah haji Indonesia gelombang pertama mulai hari ini akan berangkat menuju kota Mekah secara bertahap. 226 kloter gelombang pertama atau sekira 90.000 jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Rencananya, masa tinggal jemaah di Madinah selama 9 hari. Selama di kota Nabi, jemaah akan beribadah ke Masjid Nabawi dengan ziarah ke makam Nabi Muhammad, Raudah, serta wisata kota Madinah. Selanjutnya, jemaah akan bertolak ke kota Mekah mulai 20 Mei hingga 1 Juni mendatang. Rencananya tanggal 20 Mei mulai kita berangkatkan jemaah haji kita menuju ke Mekah. Insya Allah sekitar 8 kloter yang akan kita berangkatkan dari Madinah ini ke kota Mekah. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, jemaah haji Indonesia berjumlah 241.000. Jumlah ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji, di mana 45.000 diantaranya adalah jemaah lansia. Dari Madinah, Arab Saudi, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas jemaah calon haji Indonesia di Madinah bukan cuma beribadah di Masjid Nabawi. Ya, namun banyak jemaah calon haji Indonesia memborong oleh-oleh dalam jumlah besar meski ada pembatasan bagasi di pesawat. Para jemaah calon haji dapat menggunakan jasa ekspedisi sebagai alternatif. Pergi haji rasanya tidak lengkap bila tidak membeli oleh-oleh buat sanak saudara di tanah air. Dengan terbatasnya bagasi jemaah, mengirim barang bawaan menggunakan kargo bisa menjadi alternatif. Di Arab Saudi terdapat banyak jasa ekspedisi pengiriman barang dengan harga yang bersaing. Salah satunya Nusantara Transcargo. Dengan biaya 35 rial, paket kiriman sudah bisa sampai di lokasi hanya dalam 2 minggu. Paket kiriman pun bisa dijemput di lokasi. Tidak hanya menawarkan jasa pengiriman via udara, Nusantara Cargo juga menyediakan paket pengiriman via laut dengan biaya 10 rial per kilogram yang biasanya tiba di lokasi sekitar 2 hingga 3 bulan. Buat jamaah haji Indonesia yang mau kargo dengan cara hubungin nomor kami, kita datang ke hotel, mengambil barang, dan langsung kita kirim ke gudang Jeddah, insya Allah. Amanah dan
lancar insya Allah. Adapun syarat untuk pengiriman kargo minimal 20 kg. Barang akan dijemput langsung dari hotel atau rumah pengirim, sementara urusan bea cukai sudah menjadi tanggung jawab pihak ekspedisi. Saat ini Nusantara Transkargo hanya melayani pengiriman dari Arab Saudi ke Pulau Jawa. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nurfadli, iNews melaporkan. 4 orang jemaah calon haji dari 3 kota di Jawa Barat yang akan diberangkatkan menuju Tanah Suci dari asrama embarkasi Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat terpaksa batal. Keempat asal calon jemaah yang gagal ini didiagnosa menderita penyakit. Empat calon jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang yang keberangkatannya melalui asrama haji embarkasi Bekasi gagal berangkat ke Tanah Suci. 4 calon jemaah haji ini gagal berangkat usai terdiagnosa berbagai penyakit, seperti 1 jemaah asal Kabupaten Garut yang gagal pasca menjalani operasi, 2 jemaah asal Kabupaten Bogor yang didiagnosa diabetes, serta 1 jemaah asal Kabupaten Karawang yang didiagnosa mengalami gagal ginjal. Keempat calon jemaah ini pun dipulangkan ke daerah masing-masing dan keempatnya memutuskan untuk berangkat haji pada tahun depan. Sudah berapa orang yang dinyatakan tidak layak untuk berangkat, Dok? Oke, sampai saat ini yang gagal berangkat total itu 4 orang. Kita sampaikan di awal-awal. Jadi penundaan itu juga sebenarnya di daerah banyak terjadi gitu untuk yang kasus-kasus berat. Karena kondisi tahun ini di Arab Saudi luar biasa. Panasnya bisa mencapai 48 derajat Celcius. Petugas tim medis kesehatan asrama haji embarkasi Bekasi pun mengimbau para calon jemaah haji untuk setiap saat memeriksakan kesehatan jika merasakan kondisi tubuh tidak fit, dan berharap agar seluruh jemaah yang hendak berangkat ke Tanah Suci dalam kondisi sehat dan selamat sampai ke tanah air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Mekah berbenah menyambut musim haji 1445 Hijriah. Dan bagaimana persiapan Kota Suci umat Islam untuk menyambut para tamu Allah ini? Kita saksikan liputannya. Jelang penyelenggaraan rangkaian ritual ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi daerah kerja Mekah bersiap menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Rencananya, gelombang pertama jemaah haji Indonesia akan datang secara bertahap mulai 20 Mei hingga 1 Juni dari Madinah. Nah, beberapa persiapan yang sudah kami lakukan, yang pertama tentunya terkait dengan layanan akomodasi. Kami sudah bersama-sama dengan para sektor dan juga tim akomodasi sudah siap menyambut kedatangan jamaah haji. Kita sudah memastikan semua hotel-hotel yang akan ditempati oleh jamaah haji, mereka siap terkait dengan fasilitasnya dan juga berfungsinya semua fasilitas akomodasi yang akan dihuni oleh jamaah haji Indonesia. Rombongan pertama yang akan datang di Mekah adalah jemaah haji Indonesia yang sebelumnya sudah tiba terlebih dahulu di Madinah. Ada sekitar 8 kloter dengan 3.400 jemaah yang akan tiba di Mekah mulai Senin siang waktu setempat. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nurfadli, iNews, anggota media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, ayat pertama Al-Quran yang diturunkan adalah Iqra, yang berarti bacalah. Begitu pentingnya membaca, maka dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional, MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa membagikan ratusan buku bacaan kepada anak-anak di kawasan pesisir Pantai Cilincing, Jakarta Utara. Beginilah keceriaan anak-anak di kawasan pesisir Pantai Cilincing, Jakarta Utara. Selain bersekolah, mereka juga aktif menambah ilmu dan wawasan di Taman Anak Pesisir, seperti belajar sambil bermain, membaca, dan aktivitas seni. Mendukung semangat belajar anak-anak pesisir ini, MNC Peduli hadir dengan beragam kegiatan. Di sini, anak-anak diajak mendengarkan dongeng dengan tema sampah dan kelautan, membaca dan bernyanyi bersama. Aku di sini senang bagi anakku di sini diajarin teater, nyanyi, sama belajar-belajar yang lain. Biar nambah baik lagi lah gitu.
biar rajin baca. Iya, biar rajin baca, biar nambah pinter lah gitu. Memperingati Hari Buku Nasional, MNC peduli dengan program Generasi Cerdas Anak Bangsa juga membantu dengan menyerahkan ratusan judul buku untuk Taman Anak Pesisir. Dari hari Senin sampai hari Kamis kita kita bikin program 30 menit wajib membaca di jam berapapun sepulang sekolah mereka. Di hari Jumat saya hadirkan guru relawan itu yang ngajarin agama. Di hari Sabtu itu ada kelas yang namanya seni budaya, teater, menari, melukis, kayak gitu-gitu. Menanamkan nilai peduli lingkungan sejak dini, anak-anak juga diajak untuk menggelar aksi bersih sampah di sekitar pantai. Dari Jakarta, Muharlin Ainus melaporkan.